Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya saya akan membacakan beberapa fatwa dari para ulama, ya, berkenaan dengan hapus tato, ya. Bagaimana pendapat para ulama? Ditanyakan dalam sebuah tanya jawab, hukum orang yang tidak tahu haramnya tato. Lajnah Daimah lil Buhuth al-Ilmiyah wal Ifta ditanya, ibu saya berkata bahwa di masa jahiliyah sebelum tersebarnya ilmu, ia pernah menggambar lingkaran membuat tai lalat di dagunya. Tapi bukan tato yang sebenarnya, namun ia melakukannya karena kebodohan dan tidak tahu apakah perbuatan tersebut haram atau halal. Saat ini kami ketahui bahwa orang yang meminta untuk ditato itu terlaknat. Mohon diberi pengertian, semoga Allah memberi Anda kebaikan. Jawaban, ya. Diharamkan mentato di seluruh tubuh, baik tato sempurna maupun tidak sempurna. Hendaknya ibumu membuang tato tersebut jika tidak membahayakan dan bertaubat serta istighfar atas apa yang telah diperbuatnya dahulu, ya. Fatwa Lajnah Ad-Daimah, ya, dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, halaman 103, ya. Kemudian ditanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, apa hukum tato, ya. Bila perempuan ditato waktu kecil, apakah dia menanggung beban dosa? Saya mengharapkan penjelasan, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Jawaban beliau rahimahullahu taala, tato termasuk hal terlarang, bahkan tergolong dosa besar. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa la'anallahu washimah, ya, Allah melaknat, ya, pemberi dan peminta tato, ya. Bila ketika anak kecil perempuan ditato dan ia tidak mampu menolak, maka ia tidak akan menanggung dosa. Sebaiknya beban dosa dipikul oleh pelakunya. Sebab Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Sedangkan anak tersebut tidak mampu sehingga perbuatan itu dipikul oleh pelakunya. Tetapi jika memungkinkan dihilangkan tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya, maka sebaiknya dihilangkan. Semoga Allah memberi taufik. Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam Fatawa Manarul Islam. Kemudian ikhwan fillah rahimanallah wa yakum, ya. Di sini juga ada pertanyaan. Pertanyaan ini pernah dilayangkan kepada Rumah Fatwa Darul Ifta Mesir, ya, sebagai berikut kutipannya. Apakah sah sholat dengan bertato permanen? Dan apakah boleh bagi orang yang sebelum itu memasangnya, lalu kemudian ia bertaubat, tidak menghilangkannya apabila dalam proses menghilangkannya ada kemudorotan? Jawabannya adalah, tato permanen yang di dalamnya terdapat penahan darah di bawah kulit hukumnya haram menurut syariat dan kesepakatan fuqaha, ulama-ulama fikih, ya, dan mengharuskan taubat darinya dan wajib menghilangkannya apabila tidak ada kemudorotan dalam hal itu atas yang memasangnya. Saya ulangi, dan wajib menghilangkannya apabila tidak ada kemudorotan dalam hal itu atas yang memasangnya. Adapun jika para ahli kesehatan menetapkan bahwa dalam menghilangkan terdapat kemudorotan, ya, maka boleh baginya tidak menghilangkan dan sholatnya dengan tato sah atas pendapat mayoritas fuqaha dan tidak ada dosa atas orangnya tersebut, ya, setelah bertaubat. Dar al-Ifta, ya, nomor urut 4918, tanggal 19 bulan 11 2019. Nama muftinya Profesor Dr. Syauqi Ibrahim Alam, ya. Ini jelas, ya, fatwa ini tadi ada mengikut sertakan tenaga medis, mengikut sertakan orang yang ahli di dalam masalah kesehatan, terutama di dalam masalah kulit tadi. Bahwasanya program hapus tato ini pun dibarengi, kemudian didampingi oleh tim dokter yang tidak asal hapus jebret gitu, asal hilang, enggak. Ada tim dokternya, ya. Ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian di sini dijelaskan lagi,
Jadi sudah jelas menghapus tato itu bukan perkara yang melanggar syariat, bukan perkara yang menyelisihi syariat, bukan perkara yang membenturkan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Maka dari itu tidak boleh bagi kita bermudah-mudahan untuk mengeluarkan fatwa tentang hapus tato misalnya, atau sesuatu yang kita itu tidak tahu ilmunya di dalamnya. Maka kita tanya kepada orang yang tahu ilmunya. Banyak para asatid. Jangan sampai semangat kita di dalam berhijrah, semangat kita di dalam mengikuti jalannya para salafu ummah, ya, salafus sholih, ternyata kita salah, ya, mengambil ilmu bukan dari pusat atau sumber, ya, yang memang kapabilitas di dalam masalah syariat atau dalam masalah kesehatan tentunya. Sobat-sobat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada sebuah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-36, "Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulan." Ya. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada atau tidak mempunyai ilmu atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa artinya wala takfu itu adalah wala takul, ya. Berarti janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang tidak ada ilmu di dalamnya, di atasnya. Jadi kalau tidak tahu mengenai hapus tato, jangan berkata, ya, tentang hapus tato. Tanya dulu tadi ke dokternya, baru dia berfatwa. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, beliau menerangkan ayat di atas wala taqfu ma laisa laka bihi ilm tadi itu dengan innallaha naha anil qauli bidzan. Sesungguhnya Allah itu melarang, ya, melarang perkataan tanpa ilmu atau hanya dengan prasangka saja. Oh, kayaknya seperti ini, dengan zon saja, dengan prasangka kita. Tidak boleh seperti itu. Tanyakan dulu kepada dokter, tanyakan dulu kepada para ulama. Jangan seenaknya jebret, ya, nggak berjalan di atas ilmu, perkara yang jahil, tidak mengikuti salaful ummah. Nas'alullah salamah wal afiyah, ya. Wa nafidin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Abu Husain rahimahullah taala mengatakan di dalam sebuah perkataannya bahwasanya sungguh salah seorang di antara kalian mudah berfatwa dalam suatu urusan yang seandainya ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, maka Umar bin Khattab itu akan memanggil, ya, mengumpulkan seluruh ahlu Badar, ya, seluruh ahlu Badar itu dikumpulkan untuk dimintai jawaban dari permasalahan yang ditanyakannya. Dijelaskan di dalam Sunnah Al-Baghawi, ya. Dahsyat sekali. Umar bin Khattab, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang mulia, salafus sholih, ya. Ketika ditanya suatu urusan, maka dia kumpulkan dulu ahli Badar, ahli ilmu, orang yang telah mendapatkan legitimasi dari Allah dan Rasulnya, radhiyallahu an, ya, para ahli Badar. Kemudian baru dia menjawab. Sementara ini, ya, dengan seenaknya tidak dilandasi ilmu, kemudian menyesatkan orang yang menghapus tato, orang yang menggalang dana untuk program hapus tato, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudaranya menghapus masa jahiliyahnya, menghapus noda-noda yang ada di tubuhnya, menghapus lambang-lambang kesyirikan di dalam tubuhnya, kemudian dikatakan jahil, tidak berada di atas ilmu, sesat. Nauzubillah summa nauzubillah. Yunifidin rahimani Allah wa iyyakum. Ini adalah sebuah tanggapan dari video yang beredar, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran, terkhususnya bagi saya pribadi, karena saya memang bukan ustadz, saya hanya orang yang bergerak di bidang sosial, yang berusaha meringankan beban saudara-saudara kita yang berhijrah dengan memiliki identitas jahiliyahnya, ya, berupa tato, kemudian dihapus, kemudian diajarkan mengaji, diajarkan huruf alif, ba, ta, sa, diajarkan kepada sunnah, ya.
kalau mengeluarkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, memvonis seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, memvonis seseorang dari jalan sunnah, keluar dari sunnah, pelaku bid'ah, itu perkara yang mudah. Tetapi yang susah itu bagaimana mengembalikan seseorang itu ke jalan hidayah, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjalankan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu susah sekali, ya. Perlu ada treatment atau perlu ada penanganan khusus. Sobat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hadis ini dari Ibnu Umar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadisnya dari Ibnu Umar. Ahabbun nas ila Allah taala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bermanfaat, ya. Bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain, memberikan manfaat. Kemudian wa ahabbul a'mali ila Allah taala syururun tudkhiluhu 'alal muslimin, ya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Tentu berangkat dari hadis ini, ya, kita ingin menjadi seorang yang bermanfaat. Ya, bukan hanya sebatas mulut kita, tetapi bagaimana amalan kita itu bisa menjadi solutif. Dakwah kita, kamu tidak boleh ditato, haram kamu. Lalu bagaimana solusinya? Ya tadi, yuk kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dihapus, alhamdulillah. Tidak mau, tidak apa-apa. Itu pun dihapusnya dengan resiko yang sudah sangat minim sekali dari menyiksa diri sendiri atau sesuatu yang bisa memadorotkan diri sendiri, gitu kan. Agar bermanfaat kepada yang lain, gitu. Itu amalan yang seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan apa, ya? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Kita membuat bahagia orang yang sedang berhijrah karena dia bisa sholat dengan khusyuk, ya. Karena sebelumnya dia tidak khusyuk sholatnya, masih ada tanda-tanda kejahiliahan, masih ada coretan-coretan tinta, lambang kesyirikan, ya, sehingga dia tidak bisa fokus ibadahnya, ada penyesalan, ya. Kemudian ada beban moral, kita perkecil beban moral di masyarakat yang mana masyarakat masih menganggap stigma buruk walaupun dia sudah bertaubat. Kemudian orang mau bekerja susah karena memiliki tato. Orang yang mau menikah karena calon mertuanya tidak mau memiliki calon mantunya yang tatoan, padahal dia sudah soleh, padahal dia sudah hafal Quran, misalkan dia sudah hafal hadis, ya. Ini menjadi sebuah kegembiraan bagi orang lain, ya. Ini tentunya beranjak dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir, ya, nomor 13280. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan, ya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Jami' nomor 176. Kemudian ada perkara yang menarik, bahwasanya bagaimana Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanya, ayu a'mal tuhib, amalan apa yang paling engkau sukai, ya. Amalan apa? Kemudian Imam Malik mengatakan, fakana al-jawabu idkhalus sururi 'alal muslimin, ya. Yaitu bahwasanya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan memasukkan atau memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin. Memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin, ya. Dahsyat sekali Imam Malik. Kemudian wa anna nazartu nafsi an afarrija kurubatil muslimin, ya. Dan aku itu bernazar, ya, untuk menghilangkan kegundahan dari kaum muslimin. Dia sudah menazarkan dirinya untuk menghilangkan segala kegundahan dari kaum muslimin. Ini tentunya menjadi landasan bagi kita, ya. Bagaimana memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin. Kemudian bagaimana Imam Malik bernazar menghilangkan kegundahan-kegundahan yang ada di dalam diri kaum muslimin yang selama ini memiliki problem tentang tato ini. Ikhwanifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Imam Malik itu hidup di abad 2 Hijriah, ya, di masa dinasti Bani Umayyah, ya, hampir masuk kemudian sudah berpindah ke Bani Abbasiyah. Tentu ketika itu kondisinya sudah sangat ketika itu kondisinya sangat memungkinkan lah
tidak adanya tekanan, tidak ada kezoliman, karena dinasti Bani Umayyah itu setelah para sahabat. Tentu kondisinya relatif ideal ketika itu. Tetapi Imam Malik ingin memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin, ingin menghilangkan kegundahan. Nah ini, kita hidup di tengah kezoliman, kita hidup di tengah zaman yang penuh dengan fitnah, ya, kepada kaum muslimin, tekanan dan lain sebagainya, kemudian membuat gaduh dengan memberikan fatwa yang tidak berlandaskan dengan ilmu. Sobat Fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ini adalah sebuah jawaban, ya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kami menyertakan dalil-dalil, karena kami menyertakan pendapat-pendapat dari para ulama, ya, yang mudah-mudahan ini tidak keluar dari ranah syariat atau tidak melanggar dari syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kami melanggar dari syariat itu, tentu kami memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kehilapan ini. Akan tetapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah wawasan, tidak mengambil mengambil ilmu dari satu tempat saja, ya. Karena berbahaya sekali, ya, kalau kita mengambil dari satu sumber yang tidak menyertakan dalil-dalil secara jelas. Dan jangan sampai semangat kita di dalam berhijrah, semangat kita di dalam menggapai hidayah, semangat kita di dalam meniti jalan Rasulullah SAW dan mengikuti salafus sholih itu terlalu minim pengetahuan kita, terlalu cepat kita mengambil keputusan dikarenakan sudah melihat pecinya, sudah melihat janggutnya panjang, sudah melihat bajunya gamisan, mengatakan salafus sholih, manhaj dan lain sebagainya. Tentunya kita harus bijaksana. Bagaimana seseorang itu harus dilandasi ilmu, karena para salafu ummah itu berjalan di atas hujah, tentunya dibimbing oleh para ulama. Itu saja mungkin Sobat Fillah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengetahuan bagi kita, tambahan ilmu bagi kita, khususnya bagi saya pribadi, karena saya sekali lagi bukan ustadz, ya. Saya hanya orang yang ingin memberikan solusi kepada teman-teman yang sedang hijrah, yang kemudian dalam perjalanannya ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam prosesnya. Bukan berarti membela diri, tetapi ya kita karena memang sudah berjalan, berusaha menghadirkan hujah-hujah yang ada, ya, berjalan di atas ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan segala titah perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya, dan kita bisa mengikuti uswah yang terbaik yaitu Rasulullah SAW dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita bisa meniti jalan generasi terbaik yaitu jalan salafus sholih. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.